Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna ghadabi lasadid. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berbagai macam karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang berwujud iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala maupun fasilitas-fasilitas lain yang diberikan oleh Allah, sehingga menjadi hidup ini indah, damai, dan tentram untuk dapat melaksanakan ibadah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga, sahabat, dan kita semuanya yang selalu senantiasa mengharap pertolongannya hingga akhir zaman dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita tentu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, bahwa Allah itu tempat untuk bergantung. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal kita menjalani hidup ini, tentu kita akan sangat bergantung kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, barokahnya, sifat Rahman Rahimnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu manusia itu dalam hidupnya membutuhkan apa yang dinamakan oksigen, yang Allah sudah sediakan sebelum manusia ini ada. Di alam semesta ini sudah tersedia udara maupun oksigen untuk membantu hidup dan hidup kita di alam dunia ini. Bahwa kita kemudian bernafas, mungkin kita tidak begitu peduli, mungkin kita tidak begitu banyak berpikir bahwa kita menggunakan oksigen maupun udara. Apa yang kita pelajari, apa yang kita baca,
kita setiap hari membutuhkan udara yang kita hirup untuk metabolisme di dalam tubuh kita itu paling tidak yang kita butuhkan udara itu sekitar 11 liter. Udara tidak terlihat, tapi kita bisa merasakan kita membutuhkan asupan udara itu. Dari 11 liter itu kira-kira 20%-nya, ya kira-kira 20%-nya itu berupa oksigen. Nah, kira-kira dari 11.000 liter itu kemudian yang berupa oksigen itu ada sekitar 2.200 liter oksigen setiap harinya yang kita butuhkan. Ini luar biasa. Ternyata kita butuh sangat banyak sekali untuk memenuhi kebutuhan metabolisme kita. Di dalam tubuh kita juga oksigen itu sangat penting. Nutrisi-nutrisi yang kalori-kalori yang kita makan, karbohidrat yang kita makan, kemudian diproses di dalam alat pencernaan kita, tidak cukup hanya dikunyah saja, tetapi kemudian diproses di dalam lambung kita. Kemudian ada zat-zat tertentu, kemudian membawa ke usus 12 jari, sari-sari makanan ini kemudian dikirim ke seluruh tubuh melalui darah kita. Tetapi di situ ada unsur oksigennya, termasuk sampai kepada otak-otak kita. Luar biasa ini. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau taruhlah katakanlah 1 liter itu di pasaran itu harga oksigen bagi teman-teman kita yang membutuhkan oksigen murni yang ada di rumah sakit itu untuk memenuhi pernapasannya karena terganggu gagal napas misalkan, itu kira-kira Rp25.000 per kilo. Nah, jadi kalau kita itu butuh dari 20%-nya 2.200 liter dikalikan Rp25.000, itu Masya Allah, ternyata Allah memberikan kita karunia yang sangat luar biasa, kebutuhan yang sangat mendasar ini yang berupa oksigen ini. Ya kira-kira 55 juta lah tiap manusia, tiap orang kita. Ada berapa kemudian di penduduk dunia ini jumlahnya? Monggo itu dikalikan sendiri, ada berapa jumlah oksigen yang diperlukan untuk membantu metabolisme bernapas miliaran manusia yang ada di bumi ini. Masya Allah. Tapi sayangnya ya mungkin kita nyun sewu tidak banyak terlalu peduli, tidak mentadaburi. Nah, padahal dawuhnya apalah takkilun, apalah tatafakarun bagi kita umat yang beragama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada kita, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat Ibrahim itu ayat 7 kalau enggak keliru. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah kenikmatan itu. Tetapi wala in kafartum, kemudian barang siapa yang kufur, tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, sungguh siksanya Allah itu menakutkan. Kalau dalam bahasa Jawa gegirisi itu namanya, medeni dalam bahasa Jawa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita berpikir lagi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 34 itu, kita juga diingatkan
Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung, diteliti, dihitung-hitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmatallahi la tuhsuha, pasti kamu tidak akan mampu, tidak akan bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu baru nikmat yang berkaitan kebutuhan dasar kita, nafas kita, bagaimana kita kemudian berpikir kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kebutuhan kalori misalkan. Ya, manusia untuk hidup itu juga butuh kalori, butuh karbohidrat dan macam-macam. Yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kita bisa mengelola, kemudian kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begini, para pemirsa, maka Allah juga mengingatkan kita tentang bagaimana sikap kita setelah diberikan oleh karunia Allah yang begitu banyak, begitu rupa yang tersedia di alam semesta ini, untuk bisa mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat apa lagi yang tidak kau dustakan, seperti dalam Al-Quran surat Ar-Rahman yang sampai 31 kali diulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, monggo mari kita renungkan kembali apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu senantiasa mengambil ibrah, mengambil hikmah apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bukan dikatakan sebagai orang yang kufur, orang yang mengingkari, bukan orang yang membuka sakaro, orang yang membuka diri kemudian menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang diberikan oleh Allah itu. Semoga apa yang selama ini telah kita laksanakan, kita bertakwa, takut, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda bahwa kita itu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasholli li rabbika wanhar. Maka di ayat itu kita diterangkan sudah terlalu banyak menikmati rezeki, menikmati kenikmatannya, sehingga Allah berkata fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kemudian berkorbanlah, seperti yang kaum muslimin muslimat pemirsa lakukan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.